selamat malam Bapak Ibu semuanya. Halo, Gimana Halo. kabarnya? Luar biasa. luar Puji biasa. Tuhan. Puji Tuhan, saya juga baik. Bersyukur ya, kita tetap dalam keadaan sehat dan terus berada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan kembali belajar kitab Roma. Kita akan belajar satu bagian yang baru pada malam hari ini, yaitu dari kitab Roma pasalnya yang ke-11. Di dalam setiap pembelajaran baru, pasti akan ada hal baru yang akan kita dapatkan. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh, saya minta supaya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini bisa berpartisipasi dengan antusias. Bapak Ibu bisa nanti pada saat saya memberikan kesempatan, Bapak Ibu bisa membagikan pengalamannya, bisa sharing, bisa juga memberikan pendapat, memberikan sanggahan, dan Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya maupun mikrofonnya ya. Dan saya harap kita semua dapat antusias dalam belajar pada malam hari ini. Namun sebelum kita memulai PA kita, terlebih dahulu kita mau meminta pimpinan Tuhan supaya dari awal PA ini sampai selesai nanti Tuhan yang terus memberikan kita hikmat supaya segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita pun diberkati. Saya minta Cuantau Silva untuk memimpin kita ke dalam doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sampai pada malam hari ini kami masih boleh terus merasakan akan sukacita, merasakan akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami akan bersama-sama belajar dari kitab Roma. Mari Tuhan Engkau menolong akan tiap-tiap kami, baik hamba-Mu contoh Eka yang akan menolong kami dalam menyajikan materi, bahkan contoh Dinda yang akan memandu sebagai moderator, dan kami semua yang mendengarkan. Tuhan tolong kami Tuhan, sehingga kami juga boleh mengerti, memahami, agar biarlah melalui pemaparan firman-Mu malam hari ini, kami semua boleh diperkaya, boleh diperlengkapi, dan biarlah kehidupan kami Tuhan boleh makin diubahkan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Waktu PA malam hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Cuantau Silva. Kembali. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Cuantau Eka selaku penyaji pada. Ya, baik. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, kita bersyukur malam hari ini. Syukur malam ini kita boleh kumpul lagi di dalam PA, ya. Dan kita sudah masuk di Roma pasal 11. Ayat 1 sampai ayat 24. Ini bagian yang lumayan panjang, ya. Jadi kita nggak akan baca di awal, kita akan baca sambil nanti pemaparan atau materi kita disampaikan supaya kita juga bisa sambil ngeliat, ya, sambil baca terus, ya. Bagi kita yang punya Alkitab, kita boleh keluarkan sekarang, kita boleh siapkan. Ataupun kita pakai Alkitab elektronik juga boleh dipersiapkan, ya. Terus kalau misalnya di tengah-tengah penyampaian saudara mau nanya sesuatu, langsung aja ya. Jadi kita fleksibel aja, nggak usah nunggu saya selesaikan dulu materi ini dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya pas ada mau nanya, langsung aja, Sental, boleh nanya nggak? Nah, jadi di situ kita bisa lebih enak buat ngobrol. Jadi anggap kita lagi ngobrol aja, gitu ya. Oke, kita akan mulai PA kita malam hari ini dengan pembacaan dari kitab Roma pasal 11. Mari kita buka dulu Roma 11. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat 4. Roma 11. Ya, kalau Alkitabnya terbuka dan saudara bisa membaca judulnya Sisa Israel, maka saudara sudah membuka bagian yang tepat.
Kalau kebuka judulnya berbeda, mungkin saudara salah buka atau saudara buka Alkitab versi lain. Atau saudara buka buku lain. Roma pasal 11 kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 4 ya. Saya dulu deh ya buka ya untuk 1 sampai 4. Nanti untuk bagian-bagian selanjutnya saya boleh minta contoh Dinda untuk arahkan ya. Nanti saya baca dulu yang 1 sampai 4 ini, nanti ketika saya arahkan ke contoh Dinda, nanti contoh Dinda boleh bantu arahkan pembacaan ya. Ya, Roma 11 ayat 1 sampai 4 ya. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Oke, sampai sejauh itu dulu. Nah, ini ngomong soal sisa Israel. Ya, saya teringat waktu saya masih di kampus ya dengan suasana asrama dan makan bersama gitu ya, makan bersama di ruang makan asrama. Jadi kalau misalnya di siang hari atau di malam hari itu biasanya ada makanan lebihan dari, misalnya kalau siang berarti makanan lebihan pagi, atau malam makanan lebihan siang. Gitu. Jadi di awal-awal kami masuk kampus, setiap kali di awal setelah doa pembuka makan, itu selalu ada pengumuman singkat dulu, dan salah satu pengumuman singkatnya itu, ini waktu zaman awal saya ya, dikatakan, teman-teman di meja tengah itu ada makanan sisa pagi tadi gitu ya, ada makanan sisa tadi pagi. Nah, karena dirasa kurang etis untuk menyebutkan seperti itu, maka dirapatkanlah oleh Dewan Mahasiswa dan akhirnya diputuskan bahwa istilahnya perlu diganti ya, bukan lagi makanan sisa tapi makanan berlebih. Jadi ceritanya teman-teman ada makanan berlebih di tengah. Nah, jadi kesannya itu nggak terlalu gimana gitu ya, kalau dikatakan makanan sisa itu seperti ya entah apalah ya, biasanya dipakai untuk ngasih makan bukan orang gitu ya. Nah, tapi di sini dipakai istilah sisa Israel ya, atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai remnant ya, remnant, sisa Israel ayat 1 sampai ayat 4. Nah, yang mau kita coba lihat sama-sama atau kita pelajari di bagian ini kan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Paulus. Jadi kita melihat bahwa di sepanjang surat Roma ini Paulus itu suka menuliskan gaya bahasanya itu nanya, tapi nanti dia jawab sendiri. Atau nanya, dia nggak ngasih jawaban, tapi jawabannya itu sesuatu yang udah pasti. Nah, di sini Paulus nanya, apakah Allah menolak Israel ya? Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Ya. Kenapa seperti itu? Karena di Roma pasal 10 itu kan berarti PA minggu lalu ya harusnya. Dikatakan kan bahwa Israel itu sudah melakukan pelanggaran, dan bagian yang lebih awal lagi dikatakan bahwa pembenaran itu bukan karena kamu itu orang atau bangsa tertentu, tapi karena kamu itu dibenarkannya karena iman. Ya, jadi kalau misalnya pembenaran itu karena iman dan bukan karena suku, dan dikatakan juga Israel itu tidak percaya atau tidak mengimani Yesus sebagai Mesias, maka Paulus mengajukan sebuah pertanyaan, apakah Allah akan membuang umatnya Israel? Apakah Allah akan menolak bangsa pilihannya? Ya. Nah, di sini Paulus mengatakan tentu saja tidak. Kenapa? Dia sendiri orang Israel. Rekan-rekannya sesama
sesama rasul juga orang Israel. Gereja mula-mula juga isinya orang Israel, gitu ya. Memang kita melihat gereja Roma ini sebagian orang Israel atau orang Yahudi, sebagian lagi orang bukan Yahudi atau orang Romawi, orang Yunani, gitu ya. Nah, itu jadi satu pertanyaan bagi gereja pada waktu itu, apakah memang Israel itu sudah dibuang, sudah ditinggalkan, dan tidak perlu lagi untuk diviralkan, dianggap lagi, gitu ya. Bahkan semua yang namanya Israel harusnya dibuang. Apakah seperti itu? Paulus berkata enggak, ya, bukan seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa Allah itu tidak menolak umat pilihannya, dan Paulus memberikan contoh bukan hanya dirinya sebagai orang Israel, tapi di Alkitab sendiri digambarkan bagaimana ketika Elia merasa tinggal seorang diri. Jadi ceritanya itu Elia sudah menang melawan nabi-nabi Baal, ya, yang ada 400 itu, dan ketika dia sudah menyatakan tentang Allah yang benar, malahan dia jadi buronan, ya. Sekarang ini kita tahu ada yang namanya Joseph Paul Chang, ya, jadi buronan, gitu ya. Kita nggak lagi ngomongin dia benar, dia salah, bukan seperti itu, tapi dia jadi buronan, gitu ya. Dia jadi tersangka, dicari-cari. Nah, Elia waktu itu juga seperti itu, ya, dicari-cari. Bedanya adalah Elia menyatakan tentang Tuhan yang benar, dan dia membuktikan Tuhan yang benar itu. Sehingga Elia waktu itu lagi down, akhirnya dia ya boleh dikatakan protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku udah capek-capek ngerjain seperti ini, tapi ujung-ujungnya mereka mau mencabut nyawaku, gitu ya. Dan jawaban Tuhan adalah, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, ya. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Dan di situ kalau lengkapnya itu, ya, Tuhan memberikan bahkan beberapa nama, ya, ada nama Elisa sebagai penerus dari Elia, terus ada nama Hazael, raja saya lupa daerah mana, gitu ya. Intinya adalah itu masih Tuhan itu masih punya cara untuk intervensi dengan umatnya. Tuhan itu masih punya cara untuk membawa umatnya itu kembali kepada Dia. Ya, jadi ada sisa Israel. Nah, sampai sejauh ini tidak sedikit orang yang mengembangkan teologi, ya, atau mengembangkan pengajaran bahwa di akhir nanti, di akhir zaman nanti, akan ada sekelompok orang Israel yang akhirnya mereka itu dibenarkan walaupun mereka tidak mengakui Mesias. Ada pengajaran seperti itu, dan kita harus katakan bahwa enggak seperti itu cara kerja Tuhan. Tentu saja kalau Mesias adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan, tentu harus melalui Mesias lah. Nah, yang disampaikan oleh Paulus di sini bukan ngomong soal ya mau mereka percaya sama Mesias atau enggak, tapi Tuhan akan sediakan nanti yang dibenarkan, bukan seperti itu. Tapi yang Paulus ingin katakan adalah, walaupun sebagai sebuah bangsa Israel itu ya ditolak atau mereka sudah menolak Tuhan, tapi tetap saja ada orang-orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Contohnya tadi si Paulus itu sendiri, ya. Contoh lainnya adalah gereja, ya, gereja di Yerusalem dan sebagainya, gitu ya, yang mereka yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Contoh lagi adalah rasul-rasul dan sebagainya. Jadi semua itu adalah bukti di mana Allah itu ya masih sayang sama Israel, sehingga nggak semuanya kok bangsa Israel itu dibuang. Masih ada orang-orang Israel yang kemudian percaya pada Tuhan Yesus, ya. Dan sampai sekarang masih terus ada orang Israel, orang dari keturunan Yahudi ataupun orang yang masuk ke dalam negara Israel, warga Israel, gitu ya, yang kemudian percaya sama Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi tetap ada orang-orang itu. Bahkan zaman sekarang ada penginjilan khusus, ya, ada badan misi khusus yang menginjili orang-orang Israel, ya. Nah, itu
cara kerja Tuhan untuk mengingatkan bahwa Israel itu nggak dibuang kok. Tapi tetap bukan berarti bahwa ada dua cara untuk berkenan kepada Tuhan, yaitu menjadi orang Israel dan satu lagi percaya Yesus, bukan. Tapi tetap satu cara, yaitu percaya Yesus, beriman pada Yesus, hidup seturut dengan Yesus, selalu mengarah kepada keserupaan dengan Kristus, tapi terbuka. Kamu mau Israel, silakan. Nanti kalau kamu Israel yang percaya pada Yesus, ya zaman sekarang ada istilah Messianic Jews, ya, atau orang Yahudi Mesianik, artinya orang Yahudi dari kebangsaannya, dari kesukuannya, tapi dia percaya kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu dari ngomongin soal sisa Israel atau remnant ini. Ya, sekali lagi ya, kalau saudara mau sambil ngajuin pertanyaan, boleh ya, atau mau menanggapi langsung aja, ya kita nggak usah sampai terasa bahwa ini nunggu contoh selesai dulu, simpan dulu pertanyaan saya. Jadi silakan sambil saudara mau ini ya, kalau misalnya mau bertanya atau mau menanggapi. Oke, kita akan lanjutin. Ya, kita akan melihat ayat 5 sampai ayat 12. Ya. Ayat 5 sampai ayat 12. Saya boleh minta untuk contoh Dinda arahin teman-teman yang ada di Zoom ini untuk boleh bacain secara bergilir. Baik, Chantal. Terima kasih, Chantal. Ya. Kita akan membaca ayat yang selanjutnya, itu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca secara bergiliran. Setiap satu orang itu 2 ayat. Jadi saya akan mulai. Saya akan membaca ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Saya minta Ko Achuan untuk membaca ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ayat selanjutnya, ayat ke-9 dan ke-10, saya minta Contoh Agus. Contoh Agus, ya, ayat yang ke-9 dan sampai yang ke-10. Lalu ayat yang selanjutnya, yang ayat 11 sampai ke-12, saya minta Contoh Indra membacanya. Oke, saya akan memulai terlebih dahulu, ayatnya yang ke-5. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Oke, contoh. Yang ke-7, jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikerjakannya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Ayat 9, dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Ayat yang 11, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ya, terima kasih, Contoh. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membacakan. Ya, nah kita coba lanjutin ya untuk melihat dari ayat 5 sampai ayat 12 ini. Ya, nah tadi kita udah dengerin bagaimana Israel itu tidak dibuang oleh Allah, tapi tetap ada yang namanya sisa Israel atau remnant. Ya, dan itu cara Tuhan untuk mengintervensi ya
di dalam kehidupan umat yang Dia pilih dan Dia kasihi. Nah, kita lanjut ya. Kenapa sih Allah memilih, ataupun paling enggak kenapa sih Allah masih menyediakan ya di dalam tubuh bangsa Israel itu untuk untuk akhirnya nanti menerima bagian di dalam hidup kekal itu atau di dalam keselamatan itu. Nah, di sini Paulus ingin menekankan bahwa semuanya itu adalah karena kasih karunia, ya. Karena kasih karunia. Di dalam ayat yang kelima itu dikatakan menurut pilihan kasih karunia, ya. Tentu saja itu bicara soal bagaimana Allah itu berbelas kasihan, beranugerah, ya, sehingga yang diselamatkan dari bangsa Israel itu pun adalah kasih karunia, ya. Di ayat 6-nya dikatakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kayaknya belibet ya si Paulus ini ketika nulis ayat ini, gitu ya. Coba kita pelan-pelan sambil memperhatikan ayat ini. Ya. Israel itu ataupun ya nanti bicara soal bangsa lain diselamatkan itu karena kasih karunia, ya, karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan mereka, bukan karena kebangsaan mereka, bukan karena mereka saleh dan sebagainya, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena Tuhan sendiri yang bekerja, maka bukan lagi karena perbuatan. Berarti ya kalau sudah ada kasih karunia, nggak mungkin lagi sistem keselamatan itu karena perbuatan. Ya, ini juga yang membedakan bagaimana kekristenan itu melihat keselamatan yang dari Tuhan itu sifatnya adalah kasih karunia dan bukan perbuatan. Ya, membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Ya, mana agama-agama lain selalu menekankan pada apa yang kamu bisa lakukan untuk kamu bisa hidup suci, apa yang kamu bisa lakukan untuk kamu bisa itu benar, bisa saleh, bisa dinilai baik oleh pencipta, dan akhirnya kamu bisa diselamatkan. Kekristenan bicara soal kita nggak sanggup ya mengandalkan perbuatan kita, karena kita ini manusia berdosa. Dari awal Paulus mengajarkan atau mengingatkan bagaimana manusia itu sudah berdosa sepenuhnya, ya, dan nggak bisa lagi ngandalin yang namanya perbuatan. Kalau ngandalin perbuatan, ya, sini Paulus lanjutan, kalau kita masih mengandalkan perbuatan baik kita, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia itu bukan lagi pemberian yang cuma-cuma, karena kita masih merasa bahwa nggak cukup dong dengan Tuhan itu berbelas kasihan bagi kita. Nggak cukup dong dengan Kristus itu mati bagi kita. Saya perlu pastikan keselamatan ini. Nah, ini pemikiran yang tentu saja tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, tidak sesuai dengan kekristenan. Di dalam kekristenan pasti semuanya didasarkan pada kasih karunia Tuhan, ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago. Dan kiranya ini juga jadi satu pola pikir kita, jadi dasar kita berpikir, dasar kita nantinya juga beriman, bahwa ya kita bukan nggak perlu berbuat baik, ya. Kita nggak bisa menambahkan perbuatan baik kita itu kepada kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa menambahkan perbuatan baik kita itu kepada keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan itu. Ya. Kita nggak bisa menambahkan perbuatan baik kita kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Karena kalau kita masih berpikir bahwa kita bisa menambahkan atau kita harus menambahkan sesuatu untuk meyakinkan diri kita bisa diselamatkan, maka kita menganggap bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak cukup nilainya, bahkan ya tidak bernilai bagi kita. Karena itu kita perlu untuk sadar benar, ya, semuanya itu karena kasih karunia. Di Efesus 2, ini kita pasti udah ya hafal atau paling nggak udah tahu dengan ayat ini, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya,
Karena itu kita menerima kasih karunia itu, kita menerima anugerah itu bukan karena kita baik, bukan karena kita itu berusaha sesuatu, bukan karena kita mengerjakan sesuatu, tetapi semuanya itu adalah pemberian Allah dan semuanya itu mengajarkan kita untuk tidak memegahkan diri, tidak menganggap diri kita hebat atau baik. Ya. Dan di sini di bagian selanjutnya juga Paulus mengingatkan bahwa Israel itu tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya dan seterusnya, bahkan sampai di ayat 11 dan ayat 12 ya. Apakah orang Israel itu tersandung dan harus jatuh? Dalam arti bahwa apakah orang Israel itu kemudian kejatuhan mereka itu direncanakan oleh Allah, ya, atau dirancang oleh Allah supaya yang lain menerima keselamatan? Bukan karena rancangan Allah. Di sini Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Ya, tetapi ya mereka itu melanggar memang karena pilihan mereka sendiri, ya. Mereka melanggar, dan karena pelanggaran mereka itu keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu, ya. Dan sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi di sini Paulus mengingatkan bahwa ya Israel itu bukan korban, dalam arti bukan pihak yang dijebak supaya nanti Yesus itu datang dan Yesus itu dibunuh oleh orang Israel itu, oleh bangsanya sendiri, sehingga terjadi keselamatan, ya. Bukan seperti itu, ya. Tetap saja Israel itu melanggar karena mereka memilih untuk melanggar, dan Yesus itu mati disalibkan itu karena ya orang-orang Israel itu sendiri menolak Kristus, menolak jalan Allah. Jadi ketika kita berdosa atau jatuh di dalam dosa, jangan berpikir bahwa ini sesuatu yang necessary, sesuatu yang memang harus saya lakukan seperti itu. Ini sesuatu yang memang sudah digariskan atau dituliskan di dalam buku kehidupannya Tuhan, ya. Bukan seperti itu cara kita berpikir. Tapi kejatuhan kita itu bisa diubahkan oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya untuk mendatangkan kebaikan, sama seperti bagaimana Israel kejatuhannya itu diubahkan untuk mendatangkan keselamatan bagi banyak bangsa. Ya. Ini bagian kedua, kita ada 4 bagian di dalam PA kita ini. Ya, sekali lagi kalau misalnya mau sambil langsung nanya, atau mau menanggapi, atau mau menambahkan, ya saudara boleh langsung aja. Atau saya mau nambahin, atau saya mau nanggapi, atau saya mau bertanya, atau saya kurang setuju dengan hal itu misalnya. Boleh aja langsung, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Sambil kita juga pindahan. Kalau dari tadi gambarnya itu mobil-mobil yang kayak mau pindahan gitu ya. Kita lanjutin ke bagian selanjutnya, yaitu ayat 13 sampai ayat 16. Saya boleh minta lagi contoh Dinda untuk arahin rekan-rekan, boleh bacain. Oke, terima kasih lagi contoh. Kita akan membaca bagian selanjutnya, yaitu ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Pada bagian ini saya minta contoh Purnama membacanya. Aku berkata kepada Halo, dengar? Iya, dengar. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati?
Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Terima kasih, Chantal. Oke, Iya. thank you. Kita lanjutin ya. Jadi saya ngutip kembali apa yang dikatakan Paulus di dalam bagian ini, ya, bahwa itu adalah kemuliaan pelayanannya Paulus, ya, bahwa dia itu diutus untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, ya. Tujuannya apa bagi Paulus? Ya, bagi Paulus dia diutus oleh Tuhan kepada bangsa bukan Yahudi itu supaya, ya, selain daripada karena Allah mengasihi bangsa non-Yahudi juga, ya, supaya bangsa lain itu diselamatkan, tapi juga supaya orang Yahudi itu sadar, ya, bahwa Allah itu mengasihi mereka dan Allah itu mau supaya mereka itu berbalik. Ya, di sini digunakan istilah cemburu, bahkan digunakan 2 kali. Ya, tadi di ayat 12 dikatakan supaya mereka itu cemburu gitu ya. Ayat 11 ya, dan kemudian di ayat 14 dikatakan lagi ya, untuk mereka itu kalau aku dapat membangkitkan cemburu. Ya, jadi ada kecemburuan yang mau ditimbulkan. Tapi tentu saja bukan bicara soal kecemburuan misalnya istri saya selingkuh gitu ya, bukan itu maksudnya kecemburuan di sini ya. Tentu saja ini bicara soal cemburu yang kudus ya. Cemburu yang dalam arti bahwa aku pengen juga mendapatkan sesuatu yang mereka dapatkan. Ya. Dan ini bukan bicara soal harta, bukan bicara soal tahta atau Renata, tapi ini bicara soal keselamatan. Ya. Kalau bangsa lain diselamatkan, masa kami dibuang? Nggak mungkinlah kami dibuang. Itu harusnya pola pikirnya bangsa Israel, sehingga mereka mulai berpikir, kalau kami nggak dibuang, lantas bagaimana supaya kami benar-benar bisa melihat, mengetahui bahwa kami tidak dibuang? Tentu saja semuanya kembali lagi mengacu pada kasih karunia. Bangsa lain diselamatkan itu karena kasih karunia, dan kalau itu menimbulkan kecemburuan bagi Israel, supaya orang Israel itu juga bisa diselamatkan. Atau di dalam istilahnya Paulus itu dikatakan, supaya kaum sebangsaku menurut daging itu nanti bisa cemburu ya, dan akhirnya dari pelayanannya Paulus itu dia juga bisa menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka ya. Artinya bahwa pekerjaan yang dilakukan Paulus itu nanti berbagian dalam sisa Israel tadi, yaitu mereka yang adalah bangsa Israel tapi kemudian percaya pada Yesus ya. Dan di sini Paulus memberikan memberikan satu ilustrasi ya, atau satu analogi yang kalau kita baca sekilas itu aneh gitu ya. Kalau roti sulung kudus, maka seluruh adonan selanjutnya itu akan jadi kudus ya. Dan kalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus ya. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah ya, kalau apa yang dikerjakan itu atau dihasilkan di dalam pelayanan Paulus itu sesuatu yang baik, maka nanti diharapkan juga dampaknya kecemburuan dari orang-orang Israel yang akhirnya mereka itu juga percaya pada Yesus karena kasih karunia itu juga akan dikuduskan, gitu ya. Nah, ini yang diharapkan dan dirindukan oleh Paulus, bahwa dari pelayanannya dia bisa juga nantinya memenangkan orang-orang Israel yang juga mengharapkan bisa mendapat keselamatan yang sudah diberikan kepada bangsa lain itu juga. Ya. Nah, kita akan lanjutkan ke poin yang terakhir. Silakan Tantau Dinda, boleh diarahkan rekan-rekan bacakan ayat 17 sampai 24. Baik, kita akan membaca bagian selanjutnya. Jadi pada bagian ini setiap orang satu ayat ya. Untuk ayatnya yang ke-17 saya akan membaca terlebih dahulu. Ayat ke-18 saya minta si Kristi untuk membacakannya. Ayat yang ke-19 Cisinta. Ayat yang ke-20 Catherine. Ayatnya yang ke-21 itu saya minta contoh Yohana membacakannya. Ayat yang ke-21
22. 22. Saya minta contoh Ori membacakannya. Ayat yang ke-23 saya minta Ko Ahui membacakannya, dan yang terakhir ayat yang ke-24 ini akan ditutup oleh contoh Eka ya. Oke. Kita baca, saya mulai ayatnya yang ke-17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ayat 18, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ayat 19, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Saya ya, 21 ya. Tahu ya contoh. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Terakhir ayat 24 ya. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Terima kasih untuk rekan-rekan yang tadi udah membaca dan contoh Dinda yang udah nolong mengaturkannya. Ya, di sini kita melihat sebenarnya apa sih motivasi dari Paulus untuk mengatakan tadi tentang Israel yang sudah dibuang tapi masih ada sisa Israel, dan ada mengarahkan bagaimana bangsa-bangsa lain itu mendapatkan keselamatan karena kasih karunia. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya alur berpikirnya Paulus itu seperti apa ya. Ternyata Paulus ini sedang ngomong kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi tadi ya. Di ayat 13 sebenarnya dikatakan bahwa dia lagi ngomong kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi ya. Keselamatan itu dari bangsa Yahudi tapi juga untuk orang-orang bukan Yahudi, dan di sini Paulus memberikan gambaran bagaimana bangsa yang bukan Yahudi itu ibarat tunas dari pohon zaitun liar, pohon zaitun yang mungkin ada di pinggir jalan dan sebagainya, itu dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati. Ya. Jadi di sini Paulus ingin mengatakan bahwa kamu yang dicangkokkan jangan menganggap bahwa mereka itu yang sudah dicabut itu dicabut untuk selama-lamanya dan dibuang begitu saja karena Allah udah nggak peduli lagi sama mereka. Ya. Jangan lupa bahwa di gereja di Roma ini terjadi cekcok antara orang Yahudi, Kristen, dengan orang Romawi, Yunani, Kristen. Ya, jadi mereka yang Yahudi dan mereka yang bukan Yahudi itu mengalami
atau mereka itu ada cekcok atau ada bentrok, ya. Di sini kita bisa melihat juga bahwa ya ternyata ada pandangan orang-orang non-Yahudi itu yang berpandangan bahwa ya kalian yang Yahudi itu udah dibuang sebenarnya, kalian itu nggak ada nilainya, kalian itu nggak berharga, kalian itu nggak pantas lah gitu ya, nggak pantas. Kamilah yang sudah mendapatkan keselamatan karena kalian sudah dibuang. Di sini Paulus mengingatkan, hai kalian bangsa-bangsa bukan Yahudi, kalian jangan sombong, kalian jangan bermegah, kalian jangan menganggap diri kalian baik. Ya, sebaliknya kalian harus kembali lagi melihat bahwa mereka itulah cabang yang sebenarnya yang Tuhan sanggup dan Tuhan bisa untuk kembalikan itu kepada pohonnya. Dan kalau mereka aja yang sudah dipilih sejak semula itu Tuhan nggak sayangkan untuk buang, kalau kalian masih bermegah, kalau kalian masih sombong, dan kalian tidak takut kepada Tuhan, kalian pun akan jauh lebih mudah lagi untuk dibuang gitu ya. Jadi di sini Paulus ingin mengingatkan ya, yang Yahudi jangan kalian bangga, jangan bermegah, jangan sombong, tapi kalian ingat bahwa kalian dikasihi oleh Tuhan dan kalian diselamatkan karena kasih karunia. Kepada yang non Yahudi pun Paulus mengingatkan kalian jangan sombong karena kalian mungkin aja di gereja itu lebih banyak orang Romawinya ya, karena ini kota Roma ya. Mungkin aja di situ lebih banyak orang Romawi, orang Yunani ketimbang orang Yahudi ya. Mungkin itu juga membuat mereka merasa lebih superior, lebih merasa penting ya, karena menganggap orang Yahudi itu udah dibuang. Tapi justru di sini Paulus mengingatkan ya, jangan bermegah, jangan sombong, tetapi takutlah ya, dan perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasannya, ya saya nggak salah tulis di situ. Kekerasannya, artinya apa? Bahwa Allah itu keras, Allah itu tegas, ya tegas bahwa kalau seandainya, maksudnya di sini kekerasannya itu kekerasan atas orang yang telah jatuh di ayat 22 ya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya, ya tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Jadi Allah itu keras, Allah itu tegas untuk menyatakan bahwa kalau kamu hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka kamu akan tetap mengalami kemurahan Tuhan. Tapi kalau kamu merasa bahwa diri kamu bangga karena Israel sudah dibuang dan kamu yang istilahnya dapat mentahannya itu, maka kamu pun bisa aja dibuang karena kamu tidak setia di dalam kasih karunia Tuhan ya. Baliknya di ayat 23 Paulus mengingatkan bahwa ya mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Artinya bahwa orang Israel, kembali lagi seperti yang di bagian awal tadi, orang Israel itu akan dicangkokkan kembali atau bisa masuk lagi ke dalam rancangan keselamatan Allah ya, kalau mereka tidak menetap di dalam ketidakpercayaan mereka, tidak menetap di dalam ketidakberimanan mereka. Artinya bahwa kalau mereka akhirnya berpindah beriman kepada Kristus, maka mereka akan dicangkokkan kembali. Tapi kalau kalian merasa diri kalian berhak untuk memang jadi bagian dari pohon itu, dan kalian menganggap yang lain nggak berhak, maka kalian pun bisa dibuang. Ya. Nah, jadi di sini kita perlu belajar bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan itu punya cara kerja. Tuhan itu punya rancangan yang kadang kita juga nggak ngerti bagaimana rancangan Tuhan itu. Dan suatu saat nanti kalau misalnya Tuhan mengizinkan orang-orang yang selama ini kita nggak sangka-sangka akhirnya mereka bertobat, akhirnya mereka itu mengenal Kristus dan percaya, kita jangan menganggap bahwa ya lu sih dulu kayak gini kayak gitu, tapi bagaimana merangkul mereka dan menjadikan mereka bagian di dalam komunitas itu sendiri. Ya. Paulus sendiri sudah pernah mengalaminya. Dia seorang penganiaya jemaat dulu, dia seorang orang yang garis keras di dalam membela imannya, tapi kemudian akhirnya dia diselamatkan melalui karya Kristus, ya, dia bertemu dengan Yesus dan
dia dipanggil untuk menjadi rasul juga, bahkan panggilannya itu panggilan yang istimewa, ya, panggilan untuk menuliskan pengajaran-pengajaran yang doktrinal, ya, yang sangat kaya dan sangat sistematis, ya, sehingga 13 kitab dari 27 kitab, ya, artinya hampir setengah itu adalah tulisan Paulus, ya. Jadi Paulus itu punya panggilan tersendiri, ya, yang Tuhan berikan, dan dia pun ketika awal-awal masa pertobatannya itu dia masuk ke gereja pun banyak jemaat yang takut untuk menerima dia, tapi ada jemaat yang menerima dia, yaitu Barnabas, dan akhirnya dia diterima, dia dibimbing, akhirnya dia percaya, dan dia juga diutus, ya. Jadi Paulus pun pernah mengalami kondisi di mana dia itu diubahkan dan akhirnya bertobat, akhirnya mendapatkan panggilan yang khusus dan mulia itu. Nah, kita juga perlu untuk, ya, mungkin menanti-nantikan ada orang yang mungkin selama ini jadi penentang iman Kristen, tapi kemudian bertobat dan akhirnya Tuhan pakai untuk menyatakan kebenarannya. Jadi, ya, bagaimana kita dengan rendah hati berharap, tentu saja berdoa dan menantikan itu. Dan di sini juga sekaligus kita juga rindu, ya, nanti suatu saat orang-orang Israel sendiri itu juga bisa kembali kepada Sang Mesias Tuhan yang benar gitu. Ya, jadi slide terakhir, slide di mana mobilnya itu sudah sampai di penghujung hari, ya. Apa respon kita? Ya, mungkin di sini kita bisa diskusi, mungkin yang mau nanya, yang mau membagikan pandangannya tentang materi kita hari ini. Memang materi kita hari ini tidak gampang, tapi kiranya kita juga bisa belajar, ya, dari Roma 11 ayat 1 sampai 24 ini. Ya, mungkin kalau ada hal-hal pembelajaran yang saudara dapatkan, yang saudara terima dari tadi, saudara mau sharing di sini juga boleh, ya. Ada ayat mungkin yang saudara kaget atau ada pengajaran di mana, oh, ternyata begitu, ya. Itu saudara boleh sharing di sini. Silakan. Saya boleh kembalikan juga ke Tante Dinda untuk arahkan ke diskusi. Ya, terima kasih Chantal. Panjang sekali, ya, pembahasan kita malam hari ini. Dari ayat 1 sampai ke 24. Tapi kita bersyukur, ya, ada suatu pembelajaran baru bagi kita. Ternyata kegiatan apapun kita, kalau kita tidak menghidupi itu sendiri pun tidak ada gunanya. Dan semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, atau memberi sanggahan, atau memberi pendapat, ataupun memberi sedikit tambahan. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari penjelasan contoh Eka. Ada rekan-rekan yang lain juga, saya beri kesempatan. Ya, udah langsung doa tutup aja gitu kali, ya. Enggak, ada ini, ada chat dari Santawandi, kan. Katanya gini, pada bagian sebelum-sebelumnya ada bahas Israel rohani, di bagian kenapa kembali kepada pembahasan secara fisik. Maksudnya Israel secara fisik. Mungkin Santawandi bisa menjelaskan maksud pertanyaannya. Oke, mungkin saya sedikit kenapa di sini kembali kepada pembahasan Israel secara fisik, maksudnya kenapa? Padahal minggu-minggu pembahasan sebelumnya sibuk dengan Israel rohani, Israel baru. Kenapa di sini balik kepada pembahasan Israel secara fisik? Baik, ya, memang menarik sekali, ya, bahwa Paulus balik lagi ngomongin soal Israel secara fisik, karena bicara soal karya Allah untuk menyelamatkan itu
sebenarnya membuat orang-orang itu berpikir loh bagaimana Israel yang selama ini dan yang masih ada sekarang, apalagi Paulus itu kan orang Israel gitu kan. Jadi itu juga dipicu dari apa namanya keributan yang terjadi di gereja di Roma, bahwa ada pandangan orang Israel itu sudah dibuang dan tidak pantas untuk mendapatkan kasih karunia atau mendapatkan keselamatan itu. Jadi di sini Paulus Jadi Paulus itu membangkitkan lagi sebuah pengajaran atau sebuah pengingat bahwa orang Israel itu tidak dibuang sama Tuhan. Ya. Bahkan ini ditempatkan di bagian akhir dari sesi doktrinal dari kitab Roma ini. Kalau kita ngelihat kan kitab Roma itu dibagi 1-11 itu yang lebih arahnya pengajaran doktrinal, dan 12 dan seterusnya itu lebih ke praktikal gitu ya. Jadi di sini Paulus menempatkan tentang Israel itu masih ada harapan ya di bagian sini, dan sekaligus juga memberikan sebuah sebuah tantangan atau sebuah peringatan bagi orang-orang yang menganggap dirinya itu lebih baik daripada Israel, sehingga mereka diselamatkan dan Israel itu menurut mereka dibuang, ya. Diberikan peringatan, ya jangan sombong, jangan lupa kalian juga dicangkokkan, ya. Dan nanti Israel itu tetap bisa akan kembali, ya. Mereka yang ya selama ini kamu menganggap bahwa kamulah Israel fisik, kamulah Israel rohani, ya. Jangan lupa masih ada juga Israel fisik, dan Israel fisik itu Tuhan nggak akan buang. Jadi itulah sebabnya Paulus menempatkan ngomongin soal Israel fisik ini di akhir, ya. Setelah dia ngomongin soal ya Israel fisik itu udah banyak kesalahan, tapi jangan lupa mereka masih punya harapan. Karena di bagian PA selanjutnya minggu depan itu juga masih melanjutin soal Israel sedikit lagi, penyelamatan Israel gitu ya. Jadi memang dia membuka dengan Israel atau membuka dengan kejatuhan manusia dan menutup dengan Israel sebelum masuk nanti ke pembahasan yang lebih praktika gitu ya, atau lebih ke apa istilahnya, mengubah gaya hidup. Berarti kalau ada lagunya zaman sekarang, lagunya gini, jangan menyerah, jangan menyerah. Ya, betul-betul. Ayo bikin TikTok-nya. Loh. Gimana contoh, Andi? Udah pas? Oke, contoh. Mantap. Ya, kembali lagi kepada Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Saya coba ya. Iya. Ya, contoh Eka, kalau kita melihat di dalam bagian akhir dari sifat doktrinal dari surat Roma ini, sebelum dia masuk pada hal yang praktis, tadi dikatakan bahwa bagaimanapun Israel secara fisik juga mereka yang sisa itu ya mendapat bagian dalam penyelamatan. Bagaimana kita membangun link, menghubungkan antara Israel diselamatkan karena kasih karunia dan Israel diselamatkan karena mereka pilihan Allah. Gimana? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik ya. Jadi Paulus itu sebenarnya tadi udah nge-link semuanya itu, bahwa kaitannya adalah, atau mata rantainya antara dua hal ini adalah kasih karunia Allah itu tadi. Ya. Mereka dipilih Allah, ya, tapi mereka sudah melanggar, mereka sudah jatuh, mereka sudah menjauh, mereka tidak beriman kepada caranya Tuhan menyelamatkan, yaitu melalui Kristus Yesus. Tapi mereka itu masih diberikan kesempatan terus untuk merespons. Bahkan sampai sekarang ini, seperti tadi saya katakan, ada badan misi tertentu yang memang punya kerinduan, ya, atau punya beban pelayanan terhadap orang Israel,
Salah satunya adalah ya untuk menggenapi ini bahwa nanti sisa Israel, umat pilihan Allah itu ya dinyatakan juga di dalam bangsa-bangsa Israel itu. Dan Paulus juga mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu ya untuk membangkitkan kecemburuan supaya mereka akhirnya bukan hanya merasa mereka itu bangsa pilihan Allah, tapi mereka juga rindu untuk mendapatkan kasih karunia sehingga mereka juga menjadi umat pilihan atau Israel secara rohani itu. Jadi keselamatan yang daripada Tuhan terhadap mereka sebagai bangsa pilihan ya tetap kembali lagi harus melalui kasih karunia itu juga. Di kaitannya itu kembali lagi kepada kasih karunia yaitu melalui Kristus Yesus. Jika kita mengacu pada pernyataan Rasul Paulus di surat Filipi, bahwa pada akhirnya semua lutut di muka bumi ini akan bertekuk untuk menyembah Dia dan semua lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Apakah sekalipun sampai pada akhirnya katakanlah kita melihat bahwa Israel secara fisik ini secara tetap tidak menerima keberadaan Yesus sebagai juru selamat. Apakah mereka akan kena dengan nubuatan Paulus itu? Semua lutut akan bertekuk untuk menyembah dan lidah mengaku. Iya. Jadi memang nanti pada akhirnya semua kan harus berlutut dan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan ya. Apalagi kalau ngomong soal tadi, saya yakin bahwa di akhir nanti baik yang percaya ataupun tidak percaya itu memang harus mengakui Kristus adalah Tuhan, tapi pertanyaannya kita mengakuinya itu dengan sukacita, dengan kebanggaan bahwa ya selama ini saya juga udah tahu dan saya sudah percaya Yesus, sehingga ketika saya bertekuk lutut dan mengaku Yesus Tuhan itu didasarkan pada memang relasi saya dengan Tuhan, atau jangan-jangan saya itu ditaklukkan untuk mau nggak mau mengakui karena memang kenyataan seperti itu, tapi selama hidup ini saya nggak pernah ngaku. Jadi kalau Israel yang tetap di dalam ketidaksetiaannya pada akhirnya juga harus ditundukkan untuk mengakui Yesus adalah Tuhan, tapi mereka tidak akan memiliki bagian di dalam keselamatan atau di dalam hidup yang kekal itu, sama seperti orang-orang dari bangsa lain ataupun orang-orang dari keyakinan lain yang juga selama hidupnya itu tidak pernah mengakui Yesus adalah Tuhan. Pada akhirnya harus berlutut dan mengakui kekalahan mereka, mengakui kesalahan mereka, dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi pada akhirnya tetap bagaimanapun tidak mengambil bagian di dalam keselamatan itu. Karena mereka selama hidup tidak menerima Kristus. Mungkin itu. Atau Agus, apakah? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Jadi untuk pertanyaan yang masih belum bisa disampaikan, ya semoga nanti malam kita bisa tidur nyenyak ya. Tanpa dibarengi sama rasa penasaran akibat pertanyaan yang masih belum disampaikan. Oke. Malam hari ini kita banyak belajar ya, terkhusus tentang sisa Israel. Mereka disebut sisa Israel. Israel dipilih hanya oleh karunia Allah saja, bukan karena kebaikan mereka. Demikian juga sisa Israel dipilih hanya oleh kasih karunia Allah. Baik sisa pada zaman Elia maupun sisa pada zaman Paulus sungguh-sungguh menghayati makna pemilihan Allah. Dengan menyadari hal tersebut, kita menyadari bahwa di setiap masa, dari masa ke masa, bahkan di berbagai belahan dunia manapun, kita akan selalu bertemu dengan sebagian besar atau sebagian kecil orang-orang yang percaya. Dan
Sepatutnya kita tidak boleh berputus asa akan hal itu, melainkan harus terus bergiat dan setia dalam memberitakan Injil kebenaran tersebut, supaya apa yang telah difirmankan Tuhan dapat digenapi ya. Istilahnya kita tidak boleh hanya giat saja melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi kita juga harus menghidupi pelayanan tersebut, menghidupi firman tersebut supaya giat kita itu tidak sia-sia gitu. Dan kembali lagi segala apapun itu, segiat apapun kita melakukan sesuatu perbuatan baik, sebuah pelayanan yang luar biasa di hadapan Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak akan diselamatkan. Jadi kembali lagi kepada kasih karunia Allah, sama seperti Israel dipilih hanya karena kasih karunia Allah, demikian juga kita orang-orang yang Tuhan pilih menjadi orang-orang percaya semua karena kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur malam hari ini kita kembali diingatkan untuk terus giat dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, dan semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini dapat menjadi satu pedoman bagi kita untuk semakin lebih sungguh-sungguh lagi melayani dan mengikuti Tuhan kita. Dan selanjutnya sebagai kalimat closing statement, saya serahkan kepada Contoh Eka. Ya, terima kasih. Ya, kembali lagi kita perlu untuk belajar atau mengingat bagaimana kasih karunia itulah yang menjadi jawaban atas keselamatan, ya, kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Dan itulah juga yang perlu untuk kita hidupi terus-menerus, ya. Tidak merasa bahwa kita itu lebih baik daripada orang lain, kita bermegah, kita sombong, kita tidak takut akan Tuhan, ya. Bukan itu, tentu saja. Yang Tuhan mau adalah supaya kita itu menghidupi kasih karunia-Nya di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kita belajar untuk mengasihi orang lain. Ya. Jadi biarlah kita juga boleh hidup, ya, dan terus berharap bahwa sisa Israel itu kita akan bisa terus lihat, ya, bagaimana orang-orang Israel yang Tuhan bisa selamatkan, dan bahkan mungkin melalui doa-doa kita, melalui penginjilan yang terus dilakukan. Ya. Mungkin itu menjadi penutup dari saya. Di unmute dulu. Sebelum. Oh, maaf saya tadi. Oke, sorry. Baik, seperti awal tadi kita memulai ini dengan doa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan doa supaya damai sejahtera dari Tuhan yang melingkupi kita ya sepanjang malam hari ini. Dan dengan segala kerendahan hati, saya meminta boksu perlindungan untuk menyertai kita. Oke, baik. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Kristus, kami bersyukur dan selalu mengingat akan keajaiban kasih karunia Tuhan bagi kami. Malam ini sekali lagi kami diteguhkan bahwa apa yang kami warisi dari anugerah Tuhan sebagai umat pilihan-Mu bukan karena kehebatan kami, dan tidak ada tempat bagi kami untuk sombong, untuk congkak, apalagi terhadap Israel sebagai umat Tuhan. Dalam skala hal kedaulatan Tuhan berlaku atas mereka, dan Tuhan dengan kesetiaan-Mu menjaga sejumlah umat-Mu dari bangsa Israel yang tetap setia di sepanjang zaman hingga hari ini. Tuhan, biarlah kami semakin
belajar menghargai anugerah keselamatan yang Kau berikan, dan kami mengaktualisasikan penghormatan dan penghargaan kami kepada pengorbanan Tuhan Yesus, keselamatan yang kami peroleh, yang kami terima dari Tuhan melalui cara hidup kami yang berkenan kepada Tuhan, dan hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan melalui segala sesuatu yang memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan, membagi hidup kami untuk menyatakan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kami, membawa jiwa bagi Tuhan, juga melayani Engkau seumur hidup kami. Tuhan, terima kasih atas kebenaran ini, membawa kami untuk semakin berkobar-kobar untuk Tuhan, dan melihat keluar biasaan dari kasih karunia-Mu untuk kami selalu mengagumi Tuhan, mengagumi karya-Mu, dan memberi kami kesempatan atas hidup yang Engkau anugerahkan untuk menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih untuk PA malam ini, contoh Eka Engkau pakai menyatakan kebenaran-Mu melalui surat Roma yang kami pelajari saat malam ini. Demikian contoh Dinda yang jadi moderator setiap kami yang boleh mengikutinya. Berkatilah kami, lanjutkan keindahan firman-Mu untuk kami renungkan, untuk kami hidupi. Kami akhiri PA ini. Berkatilah kami juga dalam istirahat malam ini bersama keluarga masing-masing. Bagi-Mu hormat, pujian, kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Contoh Eka.